Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, khususnya santri baru. Dan ini juga kita kedatangan salah satu senior OPV. Insya Allah semoga dengan tanya jawab ini kita akan lebih menambah wawasan bagi sobat-sobat sekalian. Semoga bisa menjadi hikmah tersendiri setelah kita mendengarkan pertanyaan ini. Adakah salah satu jamaah di sini yang ingin bertanya? Silakan. Ada, Gus. Apa pertanyaannya? Konon katanya akik ini ada khodamnya. Terus ada efeknya enggak? Saya sebagai pengguna ada efek baik sisi baiknya atau sisi jeleknya? Cukup. Pertanyaan yang bagus. Coba keluarkan sukman jenengan. Insya Allah kita akan buktikan baik secara logis dan juga perkontakan. Assalamualaikum. Salam. Saya keluarkan. Di dalam akik ini ada khatamnya enggak? Ada, Gus. Salah satunya khatam apa? Orang tua, Gus. Orang. Yang satunya lagi apa? Seperti binatang, Gus. Yang orang tua dulu aja. Saya masukkan ke jasad. Assalamualaikum. Saya mau tanya. Anda kan sudah lama masuk ke dalam batu ini. Sebenarnya Anda itu sudah ada sebelum batu ini terbentuk seperti ini, atau setelah batu ini dibentuk oleh manusia? Setelah dibentuk manusia. Berarti Anda masuk karena pengasmaan manusia? Iya. Lalu fungsi Anda sebagai apa dalam hajat si pengasma itu? Kejadukan. Kejadukan atau keselamatannya? Iya. Jelas orang yang menggunakan benda ini tidak akan merasakan efek. Yang ada hanya dia merasa berani. Yang saya pertanyakan secara tidak langsung, efeknya apa bagi pengguna ini? Si pengguna akan menuhankan batu ini. Dia akan selalu percaya kalau benda itu mempunyai kekuatan. Bahaya bagi orang yang lemah iman. Apakah Anda juga memberi bisikan-bisikan tersendiri? Ya. Betul ya, seperti itu. Subhanallah, sobat. Banyak orang yang tidak sadar menggunakan khadam yang sudah dimasukkan ke dalam benda apapun benda itu, secara langsung mereka akan mendapat bisikan yang tidak dirasakan, namun sangat berefek. Khususnya akan memancing emosi seseorang di saat kita melihat orang yang menggunakan benda akik ini. Kalau memang fungsinya kejadukan dan lain sebagainya. Dan yang lebih menarik adalah siapapun yang menggunakan benda-benda berkhatam, maka mereka akan mudah terpengaruhi. Baik itu dalam segi bisikan ataupun dalam segi pelemahan iman. Misalnya bisa jadi khatam ini perlahan lewat mimpi, memberitahukan lewat bisikan dan lain sebagainya. Ini pengakuan khatamnya. Dan biasanya pengakuan khatam atau bangsa jin hampir ada kesamaannya dengan semua benda-benda ini. Saran saya untuk sobat-sobat semuanya, jika Anda memiliki benda yang Anda percaya memiliki khatam, sebaiknya anggaplah itu sebuah hiasan, tidak lebih. Kalau memang ada khatamnya, jangan merasa ada karena sebab ini memiliki fungsi ini, memiliki khasiat ini, jangan. Yang terjadi seperti keterangan bangsa jin ini, khususnya bagi orang-orang yang imannya tidak sebaik orang-orang yang beribadah dengan khusyuk dan tawadhu pada Allah. Kembali. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Maju sini aja. Kembali ke jasad dulu. Alhamdulillah. Yang keras. Maaf Gus, di Jawa ini kebanyakan telah tertoreh sejarah supranatural, baik dari Jawa Barat sampai Jawa Timur. Nah, kebanyakan tetua-tetua mereka itu mempunyai ilmu supranatural. Dari semua ilmu supranatural tersebut,
adakah dampak negatif bagi keturunannya. Nah, seperti contoh, saya punya teman, itu dia mempunyai kasus lemah mental atau agak stres. Nah, setelah dibawa ke orang pintar, katanya ini ada khodam keturunan dari leluhurnya. Itu yang pertama. Yang kedua lagi, ada teman juga yang curhat ke saya, anaknya indigo karena mendapat khodam keturunan dari bapaknya. Ada lagi yang ketiga, teman saya itu anaknya cacat, katanya terkena dampak negatif ilmu dari ayahnya. Nah, fenomena-fenomena tersebut, Gus, itu betul apa tidak? Yang pertama. Yang kedua, jika semua itu berdampak dan betul, bagaimanakah ciri-ciri ilmu yang tidak berdampak pada keturunan dan ciri-ciri ilmu yang berdampak pada keturunan, Gus? Itu dalam arti sama-sama memiliki khadam dari keturunan atau Iya. bagaimana? Sama-sama memiliki khadam dari keturunan. Nah, ciri-ciri yang khadam ini tidak berdampak itu bagaimana? Dan ciri-ciri yang khadam ini berdampak itu bagaimana untuk keturunannya? Karena memang di dunia Jawa ini kebanyakan percaya pada ilmu supranatural, Gus. Dari pengalaman saya yang saya teliti, khodam jin yang asli dari keturunan yang memiliki ciri-ciri berdampak, yaitu bukan masalah khodam itu Islam apa tidak, melainkan tergantung khadam itu saat dulu digunakan sebagai apa. Kalau khadam itu dulunya digunakan sebagai petarung atau mungkin sihir atau dan sebagainya, maka otomatis hawa negatif yang terkandung di dalam khadam itu akan terbawa juga oleh keturunannya. Pertanyaannya, mampukah si keturunan itu membawa energi atau hawa negatif yang dibawa oleh sifat khadam itu? Tidak semuanya mampu. Karena pada dasarnya kapasitas pikiran kita atau memori kita belum tentu sama seperti mbah-mbah kita. Mungkin mbah-mbah dulu kita orang yang kuat tirakat, kuat puasa, tapi anak putu kita belum tentu sekuat kita. Begitu pula urusan iman pada Tuhannya. Nah, disinilah letak mereka akan gila atau stres. Yang lebih fatalnya lagi, di saat mereka mendapat titisan khadam dari keturunannya, si orang tuanya bangga. Wah, anak saya indigo dan sebagainya. Padahal itu dampaknya nanti ke depan luar biasa. Pertanyaan kedua, bagaimana ciri-ciri khadam yang tidak berbahaya? Khadam itu dulunya tidak digunakan oleh keturunannya, namun dia mengikutinya. Beda dengan yang pertama tadi, khadam itu sering digunakan, bahkan diperintah. Secara tidak langsung dia juga memiliki dendam dan juga ingin memerintah pada anak putunya. Kalau yang kedua, dia tidak pernah diperintah, namun khadam itu hanya membantu. Bahkan dia sering ikut doa di saat baik itu digunakan ataupun tidak digunakan. Istilah digunakan, misalnya dia berdoa, ya Allah Gusti, izinkan hamba untuk memudahkan suatu pekerjaan, maka khadam itu secara langsung dia akan respon dan membantunya. Beda dengan sifat khadam, saat dia tidak diperintah dia diam, di saat diperintah dia melakukan. Justru itu ciri-ciri khadam yang berbahaya. Sedangkan khadam yang tidak berbahaya, dia tidak berdasarkan perintah, tapi dia mengerjakan apa adanya. Keikhlasan ini yang utama. Apalagi yang memiliki khadam dulunya orang-orang yang benar-benar memiliki perbuatan baik. Dia bersyiar dalam bentuk-bentuk ilmu kemasyarakatan. Setelah beliau meninggal, maka khadam tersebut akan nites pada anaknya. Niscaya anak itu pasti akan kuat. Sekalipun anak itu wadah memorinya tidak kuat, niscaya insya Allah akan kuat. Kenapa? Karena tidak ada hawa negatif atau bawaan dari khadam itu sendiri di masa menjadi khadam oleh si buyut itu.
jika kita rangkum, apa yang harus kita lakukan, Gus? Kalau anak kita punya khadam, dan bagaimana untuk mengetahui khadam itu berbahaya apa tidak? Karena kita kan tidak tahu, itu kan intinya kita dimasuki khadam, itu berbahaya apa tidak, kita kan nggak tahu, Gus. Apa yang harus kita lakukan? Caranya sederhana. Jangan pernah merasa bangga dan jangan pernah merasa memerintah, khususnya bagi yang sudah ditebak. Kebanyakan seseorang kalau datang ditebak, oh kamu ada khadamnya, disitulah akan terjadi perlahan-perlahan musyrik tersembunyi. Wah, saya ada khadamnya, saya seperti ini, saya harus seperti ini, dan sebagainya. Apalagi membawa nama nasyab. Dari awal inilah kita akan mendapatkan bisikan yang tidak kita sadari. Dari awal inilah kita akan mendapat mimpi. Dan ini kesempatan khadam itu untuk melemahkan iman kita. Tapi kita terus bangga, terus bangga. Wallahu a'lam. Ada juga jenis khodam yang sangat membahayakan bagi penggunanya atau bagi si ahli waris. Khadam jenis apa itu? Misalnya mbahnya dulu adalah seorang membuat orang jatuh, sakit. Anggap saja santet. Secara tidak langsung, khadam yang disuruh untuk menyantet seseorang atau khadam yang selalu diperintah, dia akan menghiyai bagi yang memiliki khadam itu, karena dia takut sama ilmu si orang yang menyantet. Walaupun tidak takut, setidaknya dia dilebihkan makanan itu dari kebutuhan khadam itu. Di saat si orang itu meninggal, jatuhlah ke anak putu atau anak turun, rasa dendam khadam itu luar biasa. Dendam dari mana, Gus? Khadam akan berbicara gini, wah saya dulu diperintah oleh mbahnya, saya dulu dikasih makan lebih, sekarang saya jatuh, saya ikut ke keturunannya, tapi keturunannya tidak bisa memberi saya makan. Keturunannya ini bodoh, ini nggak seperti mbahnya. Maka secara tidak langsung khadam itu juga akan merusak jiwa dari si keturunan itu. Dan lain sebagainya. Ada lagi? Oh iya, Gus. Penjelasanku sudah gamblang menurut saya. Cuma begini sekarang permasalahannya, Gus. Apa yang dilakukan oleh si anak turun ini agar terlepas dari khadam tersebut? Itu yang pertama. Yang kedua, jika si anak turun ini ingin memanfaatkan khadam tersebut, bagaimana caranya biar tidak berdampak negatif? Pertanyaannya pertama, bagaimana caranya agar khadam tersebut tidak berdampak pada anak turun? Agar tidak berdampak pada anak turun. Ya, artinya apa? Lepas. Ini yang dilakukan oleh si anak. Nah, apa yang dilakukan oleh si anak ini agar tidak berdampak dari khadam orang tuanya atau leluhurnya? Pertanyaan adalah bagaimana caranya agar si anak itu lepas dari khadam itu. Lepas dari khadam itu. Kalau memang benar-benar khadam itu membahayakan ataupun khadam itu tidak membahayakan, intinya bagaimana caranya melepas khadam dari raganya. Caranya sederhana. Sifat jin itu, bangsa jin itu memiliki sifat alami. Dia akan hadir di saat kita percaya dan dia akan pergi di saat kita sudah tidak mempercayai. Misalnya gini, kita punya gelas. Gelas ini tidak berkhadam, bahkan ini hanya buatan baru. Tapi kalau kita percaya seolah-olah gelas ini milik keturunan, lalu kita olesi minyak dan sebagainya, maka jin itu akan berlomba-lomba masuk ke dalamnya. Dan sebelum jin itu masuk, dia berpikir, wah ini orang ini kelihatannya percaya ini. Dengan itu saya akan masuk. Setelah itu saya akan masuk ke mimpinya. Setelah itu saya akan membisikinya. Lalu dia akan menyakralkan gelas ini. Padahal ini gelas baru. Bagaimana Gus untuk melepaskan khadam itu? Jangan pernah kita, pertama jangan kita yakin kita memiliki khadam dari keturunan. Kedua, ikhlaskan saja. Istilah ikhlaskan, kita tidak percaya dengan hal itu. Maka secara tidak langsung, jika khadam itu merasa tidak diyakini, jika khadam itu merasa tidak diugemi, maka dia akan lepas dan mencari majikan baru. Bisa jadi dia mencari orang-orang yang memiliki jiwa lemah, yang mudah dibisiki. Intinya, ikhlaskan.
Pertanyaan yang tadi lagi apa? Yang kedua, jika si anak ingin memanfaatkan khatam tersebut karena tahu ilmu orang tuanya, bagaimana dia mewarisi khatam tersebut, tetapi dia bisa mengendalikan khatam tersebut agar tidak berdampak negatif pada dirinya. Gitu. Bagaimana cara mengendalikan khodam Ya. tersebut agar tidak berdampak negatif pada dirinya? Caranya seperti ini. Tidak perlu Anda meminta diselamatkan dan sebagainya, tidak perlu. Apa yang menjadi kerentek hatimu atau apa yang menjadi niatmu, asal kau percaya ada khodam di dalammu, maka khodam itu akan secara otomatis membantumu. Intinya jangan pernah meminta dan mempercayai kalau dia memiliki kemampuan lebih. Tapi percayalah, Allah menganugerahkan khatam itu pada diri Anda. Misal lagi, kita berjalan di suatu tempat. Kita cukup yakin kalau Allah menitipi khatam itu, maka secara tidak langsung khatam itu akan mulai berpikir, ini orang kelihatannya pede amat ini. Iya. Ini orang kelihatannya tidak takut ini. Secara otomatis khatam itu akan hadir walaupun bersifat gaib untuk menghalau setiap bencana-bencana yang datang. Tapi sebaliknya, jika kita tidak percaya, maka khatam itu akan berpikir, wah ini orang nggak percaya ini. Saya pergi aja lah cari majikan baru yang bisa membuat saya lebih kenyang, seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Mungkin? Ada lagi Gus satu. Gus. Apa? Nah, pertanyaan terakhir Gus ya. Ini fenomena khatam. Secara umum itu berdasarkan penelitian saya di masyarakat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan dari ritual sebuah ilmu, sehingga ini nanti akan menimbulkan sebuah khatam. Yang kedua berdasarkan ritual wirid yang selama ini banyak yang terjadi di lingkungan kita, khususnya di makam-makam keramat. Banyak mereka yang melakukan ritual-ritual wirid tertentu, sehingga setelah mereka selesai melakukan ritual-ritual tersebut dengan wirid-wiridnya, mempunyai kelebihan-kelebihan tersendiri. Dari dua hal ini kita fokus pada yang wirid, karena ini sudah jelas. Kalau ritual ilmu sudah jelas mendapatkan khatam sesuai dengan keinginan ilmunya atau keinginan si orang yang menguasai ilmu tersebut. Tapi kalau wirid ini kita tidak tahu bagaimana pengaruh khodam yang timbul karena wirid kepada orang yang mewirid. Itu yang pertama. Yang kedua, kebanyakan khodam yang masuk melalui wirid ini apakah bisa dijamin 100% khodam islami? Nah, kalau memang ini khodam islami, pengaruhnya apa kepada yang mewirid dan kepada anak turunnya? Kalau ini tidak islami, bagaimana bisa orang wirid kok mendapatkan khodam tidak islami? Itu saja Gus dari saya. Pertanyaan yang menarik. Sebenarnya jika kita memilih sebuah amalan-amalan tersendiri, sebenarnya wirid itu ada dua jenis. Wirid yang menggunakan ritual tertentu, yang mana tentu pasti menarik khatam. Kedua, wirid yang menggunakan sifat barokah. Misal contoh, kita hanya membaca suatu ayat-ayat tertentu, tapi hanya bersifat membaca, walaupun ada hitungannya. Kita berharap mendapat berkahnya tanpa ada tujuan. Kita hanya ingin mendapatkan berkahnya tanpa ada tujuan. Biasanya tidak akan menimbulkan khodam, hanya menimbulkan barokah dari ayat tersebut. Sebaliknya, jika kita wirid, sebelum wirid kita mempercayai bahwasanya itu fungsinya sebagai ini, lalu apalagi dengan hitungan tertentu, dia akan menimbulkan khatam itu, dan khatam itu akan hadir padanya dan masuk ke dalamnya. Terus lagi tadi Kalau masalah wirid Gus ya, nah, sekarang tentunya kalau wirid mestinya khodam yang masuk itu kan khodam islami Gus. sedangkan masalah apakah khatam yang masuk itu islami atau non muslim, dan bagaimana dan khatam apakah yang baik, jawabannya masalah khatam yang masuk itu mau Islam
atau mau non Islam, bagi saya tidak jadi masalah. Masalahnya adalah pada diri kita sendiri. Bagaimana kita menjadi manusia yang melakukan perbuatan-perbuatan itu sendiri. Sekalipun Anda punya khatam Islam, tapi perbuatan Anda di luar norma-norma manusia, maka khatam yang Islam pun nanti akan keluar dan berganti khatam kafir. Sebaliknya, jika Anda memiliki khatam kafir, kalau perbuatan Anda positif, misalnya Anda selalu berbuat baik, Anda sopan dan lain sebagainya, insya Allah khatam yang kafir ini secara langsung dia juga akan mengikuti perilaku Anda menjadi muslim, atau minimalnya dia akan sebaik-baik seperti Anda yang menjadi orang baik. Jadi sifat khodam itu sebenarnya bisa panjenengan kontrol dengan perjalanan dari kehidupan Anda sendiri, tergantung iman Anda. Tapi sifat khodam tidak akan bisa dikontrol oleh seseorang jika seseorang itu mendengarkan sebuah bisikan, mempercayai sebuah mimpi. Disinilah letak kelemahan kita. Jangan berharap kita memiliki khatam yang baik. Jangan berharap kita bisa merubah khatam non muslim menjadi muslim, karena kita sudah percaya dengan bisikan dan juga mimpi, apalagi dan sebagainya. Ada yang tanyakan lagi? Nah, yang terakhir Gus, ini Gus ya. Di dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwasannya ada ayat yang bunyinya seperti ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, di sini jin dan manusia ini jika berinteraksi dalam hal positif, apakah bisa dikategorikan ibadah bagi jin tersebut atau manusia tersebut? Misalkan contoh Gus ya, seorang supranatural memanfaatkan jin untuk mengobati pasien. Nah, ini supranatural ini niatnya menolong pasien, dan jin ini juga niatnya menolong pasien dengan perintah si si yang punya ini. Nah, apakah hal-hal seperti ini bisa termasuk kategori ayat tersebut? Dalam artian tolong menolong itu tadi. Gini, kita harus bisa membedakan. Masalah paranormal itu menolong tetap akan menjadi amalan tersendiri. Dia akan tetap dicatat oleh Allah dari kebaikan menolong. Sedangkan masalah jin yang diperintah untuk membantu menolong itu akan menjadi catatan tersendiri. Secara tidak langsung paranormal itu akan memiliki ikatan dengan jin itu. Jika sudah terjadi sebuah ikatan, maka ayat itu akan menjawab tidak boleh. Tapi sebaliknya, bagaimana Gus? Kita punya khatam tapi kita menolong. Orang menolong menggunakan khatam itu ada dua jenis. Jenis pertama, mereka menolong dengan bacaan-bacaan bismillah ataupun mungkin bahasa-bahasa Jawa atau apa, saya nggak tahu, intinya dengan bacaan-bacaan tertentu, tapi mereka tidak meminta pada khatam itu. Dia hanya melakukan menolong. Dia hanya menolong. Untuk masalah khatam itu membantu apa tidak, itu urusan khatam. Berbeda dengan seseorang, ada juga seperti misal contoh ini benda akek. Sebelum dia memasukkan akek ini ke air sebagai air bentuk air barokah, dia selalu menyalami si khatam di dalam akek. Ini ceritanya sudah beda. Disinilah ayat tersebut berperan. Disinilah ayat itu berperan. Tapi jika kita tidak seperti itu, maka ayat itu tidak berperan, tetap menjadi amal perbuatan. Karena Nabi Sulaiman sendiri juga memiliki bala tentara bangsa jin. Tapi bukan berarti Nabi Sulaiman itu memerintah secara langsung, tidak. Karena Nabi Sulaiman memerintah bangsa jin itu berdasarkan perintah Allah, bukan berdasarkan perintah nafsu kita. Tapi manusia kebanyakan berdasarkan perintah nafsu kita. Ini yang membedakan. Belum lagi kita bukan tingkatan nabi, kita hanya tingkatan manusia. Kadang seseorang itu paranormal atau spiritual, wah nabi saja punya khatam jin, wah malaikat wali saja punya khatam jin. Itu bukan tingkatan kita. Kita jangan berbicara ke sana. Itu bukan tingkatan kita. Tingkatan kita membicarakan sesuatu yang dalam bentuk iman kita saja. Ada pertanyaan? Ya,
Saya rasa sudah cukup jelas Gus. Yang intinya kita harus sangat berhati-hati sekali, khususnya bagi diri saya sendiri, dan jelas bahwasanya dari penjelasan Gus tadi semaksimal mungkin kita tidak berhubungan dengan khotam-khotam jin Gus ya. Insya Allah. Yang terpenting sekalipun Anda berhubungan, jangan terlalu bangga dan percaya kalau Anda diikuti makhluk gaib. Biarkan dia ikut, tapi bukan karena Anda. Sekalipun dia ikut dari keturunan. Kedua, kuncinya jangan pernah percaya bisikan. Jangan percaya dengan mimpi. Karena itu adalah bagian dari rencana bangsa jin dari awal politiknya. Di saat manusia sudah percaya itu, maka ceritanya akan berbeda menjadi musyrik tersembunyi. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih Gus atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk saya secara pribadi dan teman-teman semua. Matur suwun. Alhamdulillah, insya Allah, alhamdulillah. Semoga tanya jawab ini menjadi berkat dan khidmat tersendiri untuk santri, khususnya untuk semua sobat-sobat dan santri-santri OPP yang tersebar di tanah Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.